Halo, aku Sisil. Selamat datang di channel Kuklova. Di video kali ini, aku mau bikin bolu ketan putih. Rasanya enak, gurih, legit, empuk, lembut, dan gak seret di tenggorokan. Cara bikinnya gampang, simak videonya sampai selesai. Ini bahan-bahan yang kita perlukan. Sekarang langsung aja kita ke proses pembuatannya ya. Pertama-tama, lelehkan 100 gram margarin dengan teknik double boiler seperti ini. Jika sudah sekitar 80% margarinnya meleleh, kemudian angkat, lanjut aduk-aduk sampai margarinnya benar-benar meleleh. Kalau margarinnya sudah benar-benar meleleh, sisihkan dan simpan di suhu ruang aja sampai menjadi dingin atau tidak panas lagi. Selanjutnya, siapkan wadah dan saringan yang bersih dan kering. Kita akan saring bersama campuran 100 gram tepung ketan putih, 100 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh baking powder, dan 2 sendok makan susu bubuk denkau. Semua campuran bahan ini akan kita saring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil ya. Setelah semuanya selesai disaring, aduk-aduk sebentar supaya semuanya tercampur rata, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah yang kering dan bersih, lalu masukkan 3 butir telur suhu ruang, tambahkan 1 sendok teh SP atau bisa diganti dengan TBM atau ovalet, tambahkan 125 gram gula pasir, tambahkan 1 sendok teh vanili atau vanila, boleh cair ataupun bubuk. Kemudian mixer dengan kecepatan paling tinggi dan juga stabil sampai mengembang, putih pucat dan berjejak. Kalau sudah mengembang, putih pucat dan berjejak seperti ini, matikan mixernya dengan menurunkan kecepatannya secara perlahan ya. Selanjutnya, tambahkan 1 saset atau 65 ml santan instan. Kemudian mixer sebentar aja dengan kecepatan paling rendah sampai asal tercampur aja ya. Selanjutnya, tambahkan bahan-bahan kering yang sudah kita saring tadi, tambahkan secara bertahap, kemudian aduk-aduk dulu sebentar seperti ini, agar pada saat di mixer nanti tepungnya tidak berhamburan, lalu mixer dengan kecepatan paling rendah sampai asal tercampur aja ya. Kemudian ulangi langkah yang sama seperti tadi sampai semua bahan keringnya tercampur dengan adonan basahnya ya. Di bagian ini videonya akan aku percepat aja supaya durasinya nggak terlalu lama. Setelah semua bahan keringnya tercampur seperti ini, lanjut aduk-aduk dengan menggunakan spatula. Aduk-aduk perlahan dengan teknik aduk balik seperti ini. Gerakannya dari bawah naik ke atas, ulangi terus gerakannya sampai semuanya tercampur merata. Kalau sekiranya adonannya sudah tercampur rata, selanjutnya tuangkan semua margarin yang sudah dilelehkan tadi ke wadah adonan kecil. Lalu ambil kurang lebih 1/4 bagian adonan basahnya untuk dicampurkan dengan lelehan margarinnya. Ini namanya teknik pancing, jadi kita campurkan dulu sekitar 1/4 bagian adonan ke margarin cair, campur dengan teknik aduk balik perlahan-lahan seperti ini ya. Setelah cukup tercampur rata, kemudian kita kembalikan ke adonan semula. Lalu aduk-aduk perlahan dengan teknik aduk balik hingga semuanya tercampur merata. Tujuan dari teknik pancing ini agar adonan menjadi lebih mudah tercampur rata, tidak ada sisa margarin yang mengendap di loyang, adonan akan tetap kokoh dan tidak mudah kempes. Jadi pastikan margarinnya benar-benar tercampur rata dengan adonannya ya.
karena margarin kalau tidak diaduk hingga merata bisa mengendap di bawah loyang dan itu bisa menyebabkan bolu menjadi kempes. Selanjutnya, supaya makin enak, bolunya aku tambahkan kismis secukupnya aja. Ini opsional ya, boleh pakai, boleh juga enggak. Nah, supaya kismisnya enggak gampang turun ke dasar loyang, aku kasih baluran tepung ketan secukupnya aja seperti ini. Lanjut aduk-aduk perlahan sebentar aja dengan teknik aduk balik sampai sekiranya kismisnya tersebar merata di dalam adonan. Setelah ini adonannya sudah siap untuk kita tuang ke dalam loyang ya. Nah, untuk takaran resep ini agar hasil bolunya tinggi dan cantik, sebaiknya gunakan model loyang tulban seperti yang ada di tangan kanan aku. Ini ukurannya diameter 8 inci dan tingginya 7 cm. Tapi karena waktu bikin bolu ini aku belum beli loyang itu, jadi aku pakai model loyang yang ada di tangan kiri aku. Ini loyangnya agak kebesaran, diameternya 22 cm, tingginya 7 cm. Jadi hasil kuenya nggak tinggi tapi tetap enak kok ya. Sekarang aku akan siapkan dulu loyangnya. Loyangnya akan aku olesi Carlo terlebih dahulu. Carlo ini aku buat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Ketiga bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata, lalu siap digunakan untuk olesan loyang. Olesi permukaan dalam loyang dengan Carlo secara merata agar nanti kue bolunya tidak lengket sehingga mudah dikeluarkan dari loyang dan hasilnya akan cantik. Selanjutnya, tuangkan semua adonan ke dalam loyang secara merata. Kemudian bantu ratakan adonannya dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Selanjutnya aku berikan parutan keju cheddar di atasnya dan juga taburan kismis supaya bolu ketan putihnya makin enak dan juga cantik. Ini opsional ya, teman-teman boleh pakai, boleh juga enggak. Tapi aku saranin pakai aja karena perpaduan bolu ketan putih dengan topping keju kismis sangat cocok dan rasanya jadi makin enak. Selanjutnya, hentakan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Kemudian adonannya sudah siap dipanggang. Ini ovennya sudah aku panaskan dulu di suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit api atas bawah. Dan aku akan panggang bolu ketannya di suhu 175 derajat Celcius selama 30 menit api atas bawah dan selama 10 menit dengan api bawah saja, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 40 menit dipanggang, aku langsung keluarkan bolu ketannya dari oven dan lakukan tes tusuk untuk memastikan apakah bolu ketannya sudah matang atau belum. Jika tidak ada adonan yang lengket, itu artinya bolu ketannya sudah matang. Ini permukaan bolu ketannya yang sudah matang, cantik banget ya warnanya, coklat keemasan gitu. Selanjutnya, aku akan langsung keluarkan bolunya dari loyang. Bolunya sangat mudah dikeluarkan dari loyang, tidak lengket dan hasilnya juga cantik seperti ini. Kalau bolu ketannya sudah nggak panas, teman-teman bisa potong-potong bolu ketannya untuk disajikan. Sekarang aku mau cobain bolu ketannya. Ini bolunya lembut, empuk, nggak seret di tenggorokan, rasa manisnya pas, dan juga gurih. Teman-teman wajib banget cobain resep ini. Selamat mencoba ya! Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.